kabar nih? Apa kabar teman-teman semua? Shalom teman-teman Teruna. Puji syukur kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Cornelius Yudo. Sebelum mulai IHMPT kali ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, supaya tambah semangat nih ya, yuk kita berdiri ya. Sudah berdiri kita. Adik-adik di rumah pasti berdiri dengan penuh semangat dan ceria. Kita menyanyikan apa? Lagu Mars PT. Lagu Mars PT. Semoga kita semua semangat belajar dari rumah ya. Pandemi membuat kita melakukan banyak hal dari rumah, termasuk IHMPT. Tapi tahu gak sih teman-teman, walau gak beribadah di gedung gereja, kita semua masih dapat bersukacita memuliakan nama Tuhan Yesus dari rumah. Karena kita semua adalah gerejanya. Eits, bener banget. Ingat lagu yang satu ini ya. Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa pembukaan, memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam ibadah hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah IHMPT kali ini, mari kita awali dengan doa dulu yuk. Lipat tangan, kita lipat tangan ya, tutup mata, tunduk kepala ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu kemarin hingga pada hari ini, pagi hari yang cerah ini.
kami bisa berkumpul, beribadah untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami kali ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga hati kami, memberikan kami konsentrasi, hingga kami fokus hanya untuk beribadah kepadamu, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita bermazmur, mari kita menyanyikan lagu Saint Jesus Saint. Mari kita bermazmur yang dibacakan oleh teman kita, Regita. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 9 ayat 11 hingga 20. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihani aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang dipuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Dia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Merdu nama Tuhan Yesus. Yuk kita bernyanyi dengan merdu dari NKB 164, Hidung yang merdu di hatiku. Di
hidung yang merdu di hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam panca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Do not I am weak, peace be still, and all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know. He's my every longing, he's me singing as I go. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan di hari ini, kami boleh kembali berada di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kami akan membaca bagian dari Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami beroleh pengetahuan karena hikmat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini, 7 November 2021, terambil dari surat Roma pasal 15, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, judul perikopnya adalah Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca bagian dari surat Roma pasal yang ke-15, yaitu ayat 1 sampai ke-3. Nah, apa yang terjadi di kota Roma pada saat itu, sehingga muncul sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Nah, perlu untuk adik-adik ketahui bahwa jemaat Kristen yang ada di kota Roma itu lahir bukan karena pekabaran Injil dari Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus sangat menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan jemaat di kota Roma. Nah, pada masa itu, hal yang terjadi adalah adanya saling mengklaim kebenaran antara orang-orang Kristen keturunan Yahudi
dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, persoalan yang muncul pada saat itu adalah ketika orang-orang Kristen Roma yang berasal dari keturunan Yahudi itu kemudian memaksakan kehendak mereka agar orang-orang yang ingin menjadi Kristen yang berasal dari non-Yahudi untuk masuk dan mengikuti tata cara mereka sebagai pewaris agama Yahudi yang telah menjadi Kristen. Apa yang mereka inginkan pada saat itu? Yang mereka inginkan adalah sebagai umat yang mayoritas ada di kota Roma, mereka menghendaki agar bangsa-bangsa lain yang ingin menjadi Kristen itu paling tidak harus menjalani ritual sunat seperti yang mereka sudah lakukan di masa lalu ketika mereka masih beragama Yahudi. Nah, jadi adik-adik sekalian, perlu dijelaskan terlebih dahulu ya, bahwa antara keyakinan sebagai pemeluk agama Yahudi dan nasionalisme atau kebangsaan Yahudi itu melekat menjadi satu. Jadi siapa yang berasal dari bangsa Israel itu pasti dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang Yahudi dan beragama Yahudi. Nah, ketika mereka kemudian mengikuti pengajaran-pengajaran Kristus dan menjadi pengikut Kristus, maka yang berubah hanya kepercayaannya, tetapi kebangsaannya masih tetap melekat. Sehingga sebagai bangsa Yahudi yang kemudian beralih menjadi pengikut Kristus, mereka merasa bahwa perlu untuk menyeragamkan bangsa-bangsa lain agar menjadi serupa dengan diri mereka, yaitu bangsa Yahudi. Nah, oleh karena itu, pada masa Perjanjian Baru, yang dikenal adalah istilah Kristen Yahudi. Nah, kenapa begitu? Karena nasionalismenya tetap tidak berubah, ya. Jadi Kristen Yahudi, gitu ya. Kalau dulu Yahudi saja, Israel Yahudi misalnya gitu. Nah, tetapi sekarang berubah menjadi Kristen Yahudi. Nah, kepercayaannya bergeser, tetapi kebangsaannya, identitas dirinya masih tetap seorang Yahudi. Nah, itu kemudian menjadi sebuah syarat, katakan begitu, yang diberikan agar orang-orang lain kemudian mengikut mereka sama seperti yang mereka lakukan. Nah, inilah yang menjadi sebuah persoalan. Nah, adik-adik teruna sekalian, persoalan tersebut kemudian yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus menuliskan nasihatnya ke jemaat di Roma. Dia katakan, kita itu menuju kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang tidak kuat itu adalah orang-orang Kristen keturunan non-Yahudi. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Nah, jadi jangan mementingkan kepentingan atau kesenangan kelompoknya sendiri, tetapi harus bisa melihat bagaimana keutuhan yang ada di dalam jemaat kota Roma yang terdiri dari
orang-orang yang punya latar budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi intinya Paulus ingin mengatakan kepada orang-orang jemaat Kristen keturunan Yahudi di kota Roma, mereka harus punya sikap toleransi, sikap solidaritas terhadap orang yang kecil, orang yang lemah. Jangan mementingkan kesenangan sendiri, mementingkan apa yang mereka pikirkan sendiri, tetapi tidak memikirkan tentang orang lain. Nah, itu pesannya yang disampaikan lewat pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, untuk adik-adik teruna, ya, sebagai refleksinya adalah mari kita belajar untuk bisa menempatkan diri secara benar di dalam kehidupan ini. Kita hidup di dalam kepelbagaian, di dalam keragaman. Kadangkala kita memiliki teman yang banyak, memiliki orang-orang yang berasal dari latar belakang yang sama, yang jumlahnya cukup banyak. Tetapi ya, itu semua bukan berarti kita punya wewenang untuk menindas mereka yang kecil, mereka yang sedikit. Ya. Hendaknya yang banyak itu menjadi pelindung dan penolong bagi yang sedikit, bukan menjadi penindas atau menjadi pemaksa kehendak bagi orang lain. Nah, dalam kehidupan di sekolah misalnya, ya, kalau kita merasa punya banyak teman, ya, janganlah kita kemudian memakai teman-teman kita untuk menindas orang yang punya sedikit teman misalnya, atau orang-orang yang sulit untuk memiliki teman, ya. Jadi jangan membuli orang, ya, tetapi tunjukkanlah sebuah rasa empati, rasa simpati kepada orang-orang tersebut, dan jadilah teman bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan teman, ya. Nah, itu salah satu bentuk dari solidaritas kepada sesama manusia. Nah, kalau kita punya kemampuan kemampuan pengetahuan yang baik, maka marilah kita mencoba untuk menjadi penolong bagi teman-teman kita di sekolah atau di mana saja yang perlu untuk dibantu. Ya, jadi kalau kita pintar, ya, jangan senang mengatakan orang lain itu bodoh. Ya, ketika nilai kita baik, bagus sekolah, jangan jadikan itu untuk mengolok-olok teman yang nilainya jelek karena mereka memiliki pengetahuan yang tidak seluas yang kita miliki misalnya. Nah, jadi sejak dini, ya, sejak mulai dari teruna, hendaknya adik-adik sekalian belajar untuk melihat bahwa ada banyak perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita, dan kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka pakailah hal itu untuk mencari atau membangun atau menciptakan kesenangan bersama. Artinya kalau kita nilainya bagus, hendaklah kita mengajari teman supaya nilai dia juga bagus. Itu dalam konteks sekolah. Atau kalau kita memiliki kemampuan dalam berkreasi, maka
hendaknya itu juga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, sehingga sejak masa remaja, adik-adik teruna sudah bisa membangun pertemanan yang positif, ya, bukan pertemanan yang negatif, ya. Jadi itu kemudian akan memiliki dampak yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ya, belajar dari nasihat Paulus hari ini, maka baiklah kita saling menjaga solidaritas dan tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, tetapi baiklah kita saling berbagi, sehingga ketika kita merasa ada kegembiraan, ada kebahagiaan, maka hal yang sama juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, adik-adik teruna sekalian, mari belajar untuk mengenal orang lain dengan sebaik-baiknya. Lihatlah apa yang positif dan jangan mengeksploitasi hal-hal yang negatif, karena setiap orang pasti ada kelebihan dan setiap orang pasti ada kekurangannya. Nah, kita berdoa memohon kuasa dari Tuhan agar kita dapat membangun kehidupan bersama dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang mau disampaikan pada adik-adik teruna pada hari Minggu ini, dan kiranya tema dari perenungan pada hari Minggu ini bisa kita pahami bersama-sama, yaitu solidaritas terhadap yang lemah. Nah, itu kembali saya sampaikan untuk mengakhiri perenungan pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik teruna sekalian. Amin. Nah, adik-adik teruna sekalian, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, maka saat ini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar tentang pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Dan kami boleh belajar untuk memotivasi diri kami menjadi orang yang memiliki solidaritas kepada sesama manusia, terlebih khusus bagi mereka yang lemah, yang berkekurangan, yang memerlukan pertolongan. Bapa di dalam sorga, mampukan kami sebagai teruna-teruna gereja untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi teruna-teruna lainnya maupun bagi remaja-remaja yang seusia dengan kami, yang berada di rumah, di sekolah, maupun di dalam gereja. Dan biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara kami. Ya Bapa di dalam sorga, di hari ini kami mensyukuri kehidupan kami sebagai teruna bersama dengan orang tua dan keluarga kami. Dan biarlah Tuhan memberkati orang tua kami, memberkati keluarga kami, memberkati adik-adik kami, memberkati kakak-kakak kami di dalam setiap kehidupannya masing-masing. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak pelayan dan pengurus persekutuan teruna, biarlah senantiasa menjadi berkat melalui setiap pelayanan-pelayanan di Pelkat Teruna ini. Kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Cornelius di Lido. Kiranya juga senantiasa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan dan terus-menerus menjadi sarana untuk kesaksian dan juga pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami
berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan juga pergumulan, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadikanlah kami teruna-teruna GPIB yang berpikir positif dan bertindak positif di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan perbedaan, keragaman, dan kepelbagaian. Dan jadikan kami sebagai garam dan terang bagi dunia di sekitar kami, sehingga cinta kasih Tuhan boleh juga tersalurkan bagi saudara-saudara kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, bahkan bersama dengan teman-teman dan sahabat kami. Dan Tuhan senantiasa melindungi kami semua untuk dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Biarlah kami boleh terus belajar ilmu pengetahuan di sekolah dengan baik, dan kami juga melengkapi diri kami dengan pengetahuan tentang pengajaran agama Kristen dengan sebaik-baiknya. Terlebih khusus, kami boleh juga memiliki motivasi untuk tekun membaca Alkitab. Ya Bapa dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai teruna-teruna GPIB, dan kami menyerahkan masa depan kami. Kiranya hari ini, esok, dan nanti kami meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah rasa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan. Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 52 yang berjudul Firman-Mu Tuhan adalah Kebun. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Teman-teman dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan dapat dititipkan ke orang tua agar diserahkan ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah.
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan, kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sebelum menerima berkat, mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk bernyanyi dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan baik, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka bagiku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan, dan jadilah teruna-teruna yang membanggakan
bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kuasa kedamaian dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus memberkati dan melindungi persekutuan teruna dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. See you next week guys. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy guys. Bersyukur pada